individu, tapi dalam sebuah kelompok. Itu pengertiannya banyak. Mas, kalian pahamin keyword yang ada adalah populasi itu secara umum. Misalkan contoh, di dalam kantor, di dalam ruang manajemen itu dosennya ada 10, itulah populasi. Jadi populasi itu segala makhluk yang berada di lingkungan itu, gitu ya. Jadi ada nominalnya di sana. Misalkan 300, misalkan karyawan Unlar. Dan kalau kita berbicara karyawan Unlar itu ada 250 misalnya, yang terbagi dari tendi, tenaga pengajar, CE, dan sebagainya. Total keseluruhan yang ada di Umla itu karyawannya adalah 250 misalkan seperti itu. Nah, itu populasi. Jadi populasi adalah secara general itu secara keseluruhan yang berada di sebuah ruangan itu dalam sebuah lingkungan. Nah, itu populasi. Sedangkan sampel itu adalah sebagian yang ada di dalam populasi itu. Artinya, sampel itu hanya sekedar sampel, tidak semuanya diambil sebagai populasi. Tapi dengan catatan, sampel itu bisa diambil keseluruhan jika sampel itu uh, kurang dari sekian. Itu ada teorinya. Jadi, teori mengatakan di sana jika uh, populasinya itu kurang lebih dari 10 sampai 15, maka yang diambil dari 1000 populasi, karena terlalu kecil, terlalu gede, sehingga kalian tidak menutup apa kemungkinan tidak bisa terlaksana secara penelitian, sehingga kalian mencetakkanlah lagi. Artinya, oh ini terlalu kebanyakan ini. Oke, saya perkecil lagi dengan dengan alasan apa? Misalkan alasannya karena memang keterbatasan penelitian dalam, dan sehingga butuh waktu yang cukup lama. Kedua, karena tidak terjadi dia dan sebagainya. Jadi ada alasannya ketika kalian misalkan 1000, 2000, tapi yang kalian ambil ternyata cuma 500 sampel. Artinya kan ada 1500 yang kalian tidak up. Itu boleh-boleh saja selama itu ada alasan yang kuat. Dan itu perlu kalian didukung dengan penelitian-penelitian terdahulu. Kan ada teori maupun penelitian terdahulu. Oh, sampel ini boleh diambil sekian dengan catatan jika sampel sekian maka diambil 10 sampai 15%. Atau sampelnya jika sekian maka diambil 20 sampai 25%. Nah, itu nanti dihitung dari 25% totalnya berapa sehingga dapatlah sampel. Itu boleh-boleh saja. Ya. Jadi, misalnya sampel terlalu banyak, boleh diperkecil. Tapi harus ada alasannya. Jangan sampai nanti alasannya, ya karena kebanyakan Pak, nanti saya nggak bisa ikut, apa, nanti saya nggak sanggup Pak, nanti. Itu bukan alasan, itu alasan-alasan yang apa ya, yang tidak masuk akal gitu. Alasan, iya Pak, karena nanti waktunya mepet Pak, kemudian uh, uh, apa ya, nggak sanggup Pak, terus banyak Pak, nanti nyumbernya itu itu alasan-alasan orang-orang malas begitu. Kecuali kamu memang punya alasan, misalnya contoh begini, kenapa kamu mengambil sampelnya itu sekian, misalkan, ya Pak, yang pertama karena memang uh, dan hal ini keterbatasan di sini Pak, sehingga saya memilih sini Pak. Jika saya memilih, jadi enak alurnya itu ketika ditanya. Oh ternyata, oh begitu ya. Nanti kan ada masukan. Kalau bisa sini, oh baik Pak, nanti saya, baik Bu, nanti saya akan coba kembali dengan Pak, dengan masukan Ibu. Dan sebagainya begitu. Jadi kan enak. Tapi kalau alasannya, ya salah Pak, jangan banyak-banyak Pak, nanti saya nggak sanggup Pak. Itu alasan-alasan, jangan ya seperti itu. Nanti pasti sebagai jalan dan banyak alasan. Nah itu biar kalian itu tidak dipermalukan atau kalian biar tidak ising itu. Nah, pakailah kata-kata atau improve dari kata-kata saya. Itu waktu masuk. Jangan nanti di bab 3 kalian ada yang namanya populasi dan sampel. Itu ya. Bentar ya, baterainya lagi. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut terkait dengan nah, ini langkah-langkah penelitian. Nah, ini apa ya? Nah, ini sekedar pertanyaan-pertanyaan seperti apa itu.
jenis-jenis teknik sampling. Jenis-jenis teknik sampling itu ini kalian perlu paham. Karena setiap kalian menggunakan teknik sampling, itu nanti kalian pasti eh, cara penggunanya juga berbeda, tidak sama. Ya, jadi jangan ikut-ikut ketika temannya nanti pakai pakai sederhana. Kalian ikut sederhana, padahal itu tidak cocok. Tetapi kalian harus menggunakan sistematis misalkan. Atau sebaliknya, saya menggunakan sistematis. Oh, saya menggunakan profesional aja. Nah, itu ingat, untuk teknik sampling ini adalah tergantung dari kebutuhan penelitian kalian. Tidak boleh disamakan dengan temannya. Karena bisa jadi itu temannya menggunakan ini karena ada alasan. Ingat, jangan sampai mungkin sama, bisa jadi tidak. Itu nanti tergantung dari eh, jenis penelitian yang kalian menggunakan apa dalam teknik ataupun sampling. Nah, kita kita pecah secara satu persatu. Misalkan simple random sampling. Ini sering yang digunakan oleh mahasiswa. Kenapa kok menggunakan simple random? Itu kan secara random itu kan acak. Simple random sampling. Jadi secara acak. Jadi acak itu begini. Hmm, saya melakukan penelitian terkait di penelitian di sebuah instansi, di mana instansi itu adalah sambungnya adalah tiga tiga 30 misalkan. 40, tetapi saya yang diambil itu hanya 30. Ternyata yang 10 orang itu saya tidak pilih karena memang uh, dia itu masih baru melakukan masih baru uh, masih baru bekerja, sehingga nanti kalau dijawab terkait dengan kuesioner itu ini jawabannya ngawur, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, itu alasannya ya. Running sampling itu misalnya kalau di pemasaran itu menggunakan sampling, oh saya menggunakan 500 orang tapi saya random, itu boleh-boleh saja. Nanti kalau random nanti menggunakan apa, convenient sampling, artinya siapa saja yang bertemu dengan orang itu, yang misalkan kalian melakukan penelitian terkait dengan pizza pizza kalian duduk di depan pintunya, dengan pemasaran di depan pintunya, tapi kalian ajak. Jadi pokoknya yang masuk ke sana, yang masuk ke Pizza Hut, entah itu dia itu membeli atau tidak, menemani pacarnya atau tidak, atau cuma sekedar iseng aja masuk ke sana, itu pulang, tidak menikmati, itu oh, boleh-boleh saja. Karena memang random, diajak. Begitu, itu boleh. Ya. Kemudian, uh, stratified random sampling. Nah, ini stratified random sampling ini polisi dikelola menjadi sub-sub populasi berdasarkan kriteria tertentu yang memiliki unsur populasi masing-masing sub. Ini contoh dari 1.000 populasi pemilih pada pemilu akademis 100 orang. Jadi ini contoh. Katakanlah lebih lebih contohnya lagi begini. Ah, kalian katakan gini, kalian kan ada BEM, 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 BEM atau BEM, BEM FEB. Katakanlah ada 500 orang, ya, 500 orang. Hmm. Kalian ini ingin melakukan penelitian terkait dengan perilaku terhadap penggunaan BEM pada mahasiswa. Kan populasi ini kan mahasiswa itu FEB sebanyak 500 orang, ya. Ternyata 500 orang itu yang diambil memang tentu hanya 250 atau katakanlah 200 misalnya, ya, 200, katakanlah 10% adalah 200 misalnya, diambil 10%. Nah, dari 200 itu, nah ini kan dari masing-masing subpopulasi diambil sebagian anggota. Artinya gini, 100 orang ini kan apakah kelas A aja yang semester 6, atau yang kelas B aja, atau yang kelas yang akuntansi. Nah, untuk mencapai 200 itu kalian tuh mempetakan, artinya di manajemen itu ada berapa kelas. Oh, ternyata ada 3 kelas atau 4 kelas. Oke, nah tadi kan 200, saya ambil 50 misalnya. Di kelas akuntansi ada sekian, saya ambil. Nah, itu maksudnya setelah David ambil sampling. Jadi setiap anu itu diberikan sampel, ya, tidak semuanya diambil dari 500 orang, itu maksudnya. Jadi dihitung memang, oke. Maka nanti ini kan kalau berdasarkan usia, kalau di sini kan kelas A misalkan
Misalnya 100 orang, diambillah 20% berapa persen. Misalnya kelas B diambillah 200 berapa dapat 50 sehingga totalnya 100. Itu masuk akal gitu loh. Ya, sehingga nanti 500 nanti 10 kalau menggunakan proporsi 10% atau menggunakan proporsi 5% boleh, 5% atau 1% boleh, sehingga nanti dapatnya segitu. Nah, artinya kalian menentukan apa namanya, menentukan 100 100 iki itu ada dasarnya, ya ada dasarnya. Ya ini caranya, dasarnya itu kalian ketemu nanti seperti itu. Nah, sampai tidak ada. Jadi kalau ditanya kenapa kamu 100% dasarnya, alasan kelas itu tidak boleh. Paham? Oke, ini ini kalau masalah kelemahan dan kelebihan itu semuanya mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kita fokusnya di sini, di di nama-nama sampelnya ya. Ini teknik. Nah, kemudian teknik lagi adalah teknik cluster sampling. Cluster sampling di sini adalah secara bergelombol cluster dari subpopulasi yang dirinci lagi menjadi subpopulasi yang lebih kecil. Komputer dari subpopulasi contoh akan dipilih sampel unitnya untuk meneliti rata-rata tingkat pendapatan buruh bangunan di kota Kodia Semarang. Dibagi menjadi 16 kecamatan. Ini misalkan ya, ini 16 kecamatan. Misalkan dari 16 kecamatan dipilihlah 2 kecamatan. Dari 2 kecamatan langsung dipilih 2 kelurahan. Jadi dipilih-pilih misalnya kalian ini makan itu begini terkait dengan pendapatan atau penggunaan anggaran desa yang ada di kota Lamongan misalkan gitu ya. Kota Lamongan rata-rata itu dapatnya berapa di Lamongan? Ternyata di Lamongan itu ada 10 kecamatan. Nah, nanti 10 kecamatan itu kalian ambil. Ya begini bagiannya diambil berapa itu boleh. Semakin banyak berarti dia harus diambil 3 atau 2 atau 1. Kalau kecil lingkupnya diambil 1. Kalau terlalu gede, ternyata di sana itu ada sekian sekian yang lebih besar nomor 1 diambil 3 karena besar. Itu boleh-boleh saja. Oh, di sini cuma saya ambil 2 atau ambil 1 karena kecil. Ini juga diambil 1 karena kecil. Itu boleh-boleh saja. Sehingga totalnya berapa nantinya itu. Oh, ternyata ini totalnya yaitu 16 kecamatan terbagi. Itu boleh dirincikan seperti ini. Karena kamu menggunakan cluster. Cluster sampling. Gitu ya. Boleh-boleh saja. Nah, kemudian selanjutnya adalah kota sampling. Nah, ini kalau kota sampling. Kota sampling, jumlah atau kota yang akan teliti mengenai manfaat penggunaan internet pada peningkatan kualitas proses belajar. Ini pakai kuota. Jumlah mahasiswa 50, sehingga dan jumlah mata kuliah 3 mata kuliah. Sehingga diperoleh ada 150 mahasiswa dari 15 jurusan sebagai sampel peneliti dan 3 mata kuliah yang memanfaatkan internet. Jadi, jadi begini ya, ini kota sampling, berikan kota. Jadi 100 150 dari 15 dosen total ya. Itu kota. Jadi ada ini jarang digunakan. Ya, hasil dengan sampel. Pengambil sampel dengan milih siapa kebetulan atau yang diumumkan itu tadi yang saya bilang. Convenience sampling atau hasil dengan sampling. Ya, akan itu mengenai minat ibu rumah tangga berbelanja ini tadi yang saya bilang. Jadi kalian itu menggunakan ini biasanya digunakan oleh marketing ini biasanya digunakan. Kalau kalau SDM kan ini kebanyakan marketing biasanya hasil dengan sampel menggunakan itu. Kenapa? Kalian kan meneliti terkait dengan konsumen, keputusan pembelian, minat beli, impuls buying, kemudian apalagi variabel terikat itu. Hmm.
keputusan pelanggan, keputusan apa ya, kebanyakan seperti itu. Sehingga nanti ini kan customer yang kalian berikan. Itu tadi yang saya bilang di pizza. Kalian ingin melakukan ini, pengaruh, pengaruh itu dan pelayanan terhadap kelulusan pembelian. Kan begitu kan? Kalau di pemasaran itu kan contoh. Ternyata kalian sampainya adalah customer. Customer yang membeli di pizza gitu kan. Tapi kamu menggunakan istilah sampling untuk menentukan sampelnya. Berapa? Saya menentukan sampel itu 200. Ternyata kan itu tentukan 200 itu juga punya dasarnya. Ternyata 200 itu karena memang alasan benar-benar itu dasarnya. Sehingga nanti kalau kalian ditanya, kenapa kamu ngambil 200, Pak? Saya mengambilnya di lingkup Jawa, di lingkup orang lama saja. Nah, boleh. Saya jadi ramuan ini adalah ada sekian. Dan saya menggunakan sampel ini karena saya menggunakan dengan proporsinya adalah 10% dari total populasi. Kamu dari mana? Tahu dari mana? Saya lihatnya dasarnya dari statistik itu yang berada di mana. Nanti pasti ditanya lagi, itu punya KTP Lamongan. KTP Lamongan, Pak. Itu kamu ngeceknya adalah di statistik. Jadi kamu dikejar kayak gitu tuh hanya ingin tahu kamu tuh benar nggak ngambil di sana. Kalau udah di sini, oh di sini ya. Kalau sudah begitu tuh berhenti pertanyaan-pertanyaan itu sehingga oh ya sudah pasti kamu misalnya 250. Ya, tapi 250 itu kamu acak. Jadi siapa saja yang berkirim bisa itu saya berikan visualnya. Itu maksudnya hasil dengan sampling. Ya, bukan menggunakan kriteria. Kalau menggunakan kriteria itu biasanya kalian menggunakan namanya slotting, purposive sampling. Kalau udah purposive sampling itu kalian memang kriteriakan orang-orang yang memang layak untuk diberikan visual. Nah, purposive sampling ini biasanya digunakan oleh orang STM. Coba kalau di STM, ini saya uh, saya melakukan penelitian di dosen unggah. Tapi saya mengkriteriakan tidak semuanya dosen di unggah itu. Saya berikan kuesioner. Saya berikan kuesioner itu kepada dosen unggah itu yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun. Itu boleh. Atau yang bekerja lebih dari 2 tahun. Ya, itu boleh saya berikan. Yang kedua, jabatannya yang sudah tinggi, misalkan yang yang punya jabatan fungsional yang sudah asisten ahli dan yang tidak dan lektor. Nah, itu kriteria gitu ya. Atau di pemasaran misalkan, oh saya berikan kebutuhan pembeli ini orang itu adalah orang yang pernah membeli lebih dari 2 kali, ya kan? Yang kedua, oh ternyata ini yang membeli tentang ini. Yang ketiga, ya itu kriteria. Jadi alasan kalian itu menggunakan purposive sampling itu karena memang ada kriterianya, ya. Sehingga nanti kan kalau kalian dan kenapa kamu pakai purposive sampling, Mbak? Ya bro, anu jadi meskipun sebenarnya di proposalnya atau di tiganya kalian itu ada alasannya, tapi kan tetap ungkapkan pada si penanya itu. Ya kan itu siswa dosen maupun pemimpin lainnya. Enggak begitu ya Mbak ya. Nah, apa saja Mbak kriterianya? Ya Bu, yang pertama ini Bu, yang kedua ini, dan ketiga ini Bu. Itu saja. Sementara itu Bu, ya, yang saya ketahui, ada masukan Bapak Ibu, itu caranya, cara apa ya, um, berkomunikasi dengan laut-laut. Jadi kan enak. Yang saya katakan itu Bu, gitu kan Pak. Mungkin ada masukan lagi Pak. Ya. Apakah sudah cukup Pak? Atau ditambah lagi Pak? Palingan nanti sama dosennya. Ya, belajar saya. Itu udah biasa ya. Saya dulu ya. Tidak apa-apa belajar. Kalau udah mantuk-mantuk ya sudah 3 itu aja. Kalau udah mantuk lebih enak nih. Kan? Paham? Kan? Kelas yang satu. Nah, kemudian di sini adalah substitution sampling. Bicara peneliti mengenai pendapatan masalah terhadap pemberlakuan kurikulum di IMB. Nah, ini sampel dengan mengikut sertakan sebagai kalkulasi. Nah, ini semua mahasiswa ya, semua ini jarang. Kemudian ada example sampling. Akan juga mengenai penelitian masalah terhadap pemberlakuan kurikulum baru di UNB ya. Ini kampus ya, Universitas Negeri Bandung.
Sampel ditentukan bersama 10 mahasiswa ini ditentukan. Tapi peneliti menentukan sampel awal 10 mahasiswa. Masing-masing mencari satu mahasiswa lain untuk dimintai pendapatan. Jadi dari 100 ini diambillah 10. Nanti 10 ini mahasiswa disuruh ambillah satu-satu ini tentukanlah 100. Atau kalian tentukan di sini adalah 20, tentukan menjadi 200 itu boleh. Artinya jadi ngambil itu menggunakan sampel. Sampel semua sampel, tapi jarang di. Jadi jadi itu terkait dengan jenis-jenis data ya. Biasanya itu menggunakan jenis data apa sesuai pada saat kalian melakukan penelitian. Jadi yang bisa sering itu adalah random sampling, kemudian purposive, kemudian stratified sampling, kemudian accidental sampling itu sering yang sering digunakan oleh mahasiswa begitu marketing, SDM ataupun keuangan. Keuangan biasanya sering menggunakan itu purposive sampling, teknik pengambilan sampel ini dengan purposive sampling. Kenapa? Karena memang itu nanti ada sifatnya yang OJK yang memang itu masuk di BII, tapi itu di kriteria lagi itu boleh-boleh saja. Itu terkait dengan teknik-tekniknya yang ada di bab 3. Jadi oh, seperti ini. Saya berikan contoh salah satu mahasiswa yang pimpinan. Dari itu kalian sering-sering kan membaca kakak tingkatnya kalian itu atau yang sudah lulus itu di perpus ya. Contoh. Jadi dengan contoh. Saya berikan contoh. Ini saya berikan contoh. Dari ya, kelihatan ya di bab 3 ya. Kalau nggak kelihatan nanti tolong dikonfirmasi. Nah, ini Kelihatan. di nah ini kan bab 3 ini ya di bab 3 metode penelitian itu wajib kalian menyesuaikan yang ada di panduan. Karena begini, jika kalian melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu tidak sesuai dengan panduan, pasti nanti kalian akan ditegur oleh pembimbing. Sehingga kalian sebelum mengerjakan ini, maka dibaca buku panduan itu pada halaman 2, tidak salah di panduan. Kalian sudah dapat buku panduan? Sudah dapat buku panduan? Belum, Mbak. Bukannya sudah saya berikan? Oke, nanti saya berikan buku panduan. Jadi bab 2, bab 3 itu ya isinya yang pertama ya harus disampaikan dengan buku panduan. Dia pasti sama dosen itu adalah, sudah saya buku panduan. Sudah, Pak. Ketika dicek ternyata salah. Ujung-ujungnya sudah baca panduan? Belum, Pak. Artinya kalian mempermalukan kamu sendiri di panduan, Pak. Jadi jangan sampai kalian itu menjawab tanpa adanya sebelum cross check. Itu kalian mempermalukan kamu sendiri. Papan sok iya, sok keren gitu ya. Setelah ditanya lagi malah gak. Ujung-ujungnya laku kalau saya gak lihat, Pak. Atau gak lihat. Itu kan kalian kan kelihatan nanti. Kelihatan. Nah, desain. Desainnya seperti biasa nanti. Desain penelitian adalah penelitian kualitatif atau kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Kenapa kok pendekatan deskriptif? Karena saya menjelaskan bahwa karena itu juga ditanya.
Ya. Oke, nah ini yang saya bilang tadi. Inilah populasi Rosigono adalah bidang umum terdiri objek ini Rosigono 2019. Nah, ini kan kebetulan PNS. Nah ini, nah seperti inilah yang ini objeknya itu di mana ini? Ini pegawai dinas PMD. Nah ini kan ada 50, ini SDM ini 57 pegawai dari seluruh PNS dimulai dari jabatan. Nah, ini kan ada eselon ini semuanya. Jadi enak bacanya itu sudah jelas di sini. Jangan sampai kalian menjelaskan 57 pegawai PNS. Tidak dijelaskan tingkatan jabatannya itu kan pasti ada tingkatannya. Itu kalau kalau ada apa namanya, jabatan. Kalau karyawan tidak perlu jabatan itu karena memang kan setiap jabatan itu kan mempunyai cuma satu kayak kasir satu, terus bidang itu satu itu nggak apa-apa, cuman cukup 50 pegawai keseluruhan kinerja karyawan, apa kinerja atau responden boleh gitu ya, paham ya. Nah ini terdiri nah kayak gini, PNU-nya sekian maka totalnya sekian, ini kan jelas ini, jelas ya, dan sampai nggak jelas bisa kalian mengambil itu. Kemudian sampel ada bagian dari jumlah relasi yang saya bilang tadi, ternyata di sini diambil semua. Gak apa, kalau masih 100 itu wajib diambil semua. Yang masih di bawah 100 itu wajib diambil semua. Tidak bisa ini kemudian kalian diperkecil lagi, diambil 30 tidak bisa. Kalau di bawah 100, teori mengatakan seperti itu, punya teorinya Widang. Yang mengatakan bahwa jika kurang dari 100, maka sampel itu wajib diambil semua. Jika lebih 100 itu boleh kamu menggunakan um, rumusnya Slovin. Diambil nanti berapa persen, apa 10%, atau 5%, atau 1%. Kalau ternyata didapat 30 itu boleh. Tapi ada juga yang memang katanya beberapa pemimpin itu diambil aja semua dan nanggung karena kan memang satu sektor. Nah itu boleh, boleh, boleh saja. Diambil semua boleh, gitu ya. Nah ini tekniknya yang saya bilang tadi. Dia itu menggunakan teknik apa? Oh ternyata dia menggunakan teknik total sampling. Kenapa dia menggunakan teknik total sampling? Karena memang hanya 57 diambil semua. Kenapa kok tidak menggunakan acak? Ngapain diacak? Diacak itu kan sudah jelas tadi. Yang saya bilang tadi kayak 5.000 orang saya sekian itu diacak. Nah, gitu ya. Ini jenis data. Jenis data apa? Nah, ini kisi-kisi. Nah, kisi-kisi juga. Misalnya ini kan judul kan tentang budaya. Nanti kalian itu sesuaikan. Ini indikatornya ini disesuaikan sama di, di bab 2. Indikator mengatakan budaya itu ada 7. Teorinya siapa? Oh, ternyata punyanya Musafahani dan Lutfi. Harus dicantumin jumlahnya adalah 14. Karena pertanyaan itu apa indikatornya ada 7, indikator budaya organisasi itu ada 7, sehingga saya setiap satu 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 ini saya buat satu pertanyaan, apa dibuat dua pertanyaan sehingga totalnya ini dua pertanyaan, ini dua pertanyaan, dan seterusnya dua pertanyaan, maka totalnya 14 itu oke. Kalian paham ini, tidak perlu saya menjelaskan ini sama, tidak beda. Nah, sekarang adalah validitas. Nah, uji validitas itu adalah ikut kevalidan atau keabsahan personil. Kenapa kok harus diuji? Iya, karena memang nanti dia tidak ada bias atau jawaban-jawaban yang memang tidak terjadi apa error. Maka digunakan uh, validitas. Nah, untuk mengukur validitas itu ada bacanya atau ada apa, uh, tidak sembarang dibaca. Jadi dibandingkan, kenapa dia itu dikatakan valid? Kenapa? Karena di sana itu adalah mulai R hitung itu lebih besar daripada R tabel. Nah ini nanti itu diuji apa namanya dengan nilai signifikan itu 0,05. Nah, sebaliknya jika R hitung ini lebih kecil daripada R tabel, maka pernyataan valid tersebut dinyatakan tidak valid. Maka yang dihitung adalah jika nilai
value itu lebih tinggi daripada nilai R tabel. R tabel itu kan ada ini, ada ada apa namanya, ada kriterianya di sini nanti enggak ya. Nah ini R tabel, ini R tabel, ini R tabel. Oh R tabel, R tabel. Nah ini R tabel ini kalau saya. Oh itu Dolphin Workshop. Jadi semuanya itu nanti harus disertakan kalian menggunakannya. Ini kan hasil olahan datanya, data asli lampirannya. Iya. Nah, ini layer tabelnya. Maka saya bilang tadi, ini kan layer tabelnya. Oh, ternyata dia itu kan sampelnya adalah 57. Tapi kan DF, free freedom, ini kan rumusnya. N jumlah dikurangi 2. Artinya 57 kan sampelnya. Ternyata yang diambil cuma 52. Karena memang ini bilang, jumlahnya itu dikurangi 2. Berarti kan 55. Nah, 55 berarti kan ini kan dua arah. Kalau dua arah berarti kan yang diambil ada 0,05 karena memang nilai signifikan itu adalah 0,05. Kita lihat nih 0,05 kita perbandingkan. Oh ternyata jadi begini, ini di kuning ini pembanding. Pembanding itu begini contoh. Nah ini yang diambil kan katakanlah ini variabel y-nya 77. Nah 77 ya, perhatikan ini 77, perhatikan semuanya. Ini kan nilainya 77 nih. Ya kan? Kita bandingkan dengan nilai di bawah. Artinya nilai R hitung itu kan tadi adalah 77. R hitungnya adalah tadi 77. Ini namanya R tabel. Ini namanya R tabel. Ini sudah dijelasin R tabel. Maka itu dibandingkan. Tadi teorinya mengatakan ini. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, ya, maka dinyatakan valid. Sebaliknya, jika R hitung lebih kecil daripada R tabel atau R tabel lebih besar daripada R hitung, maka validan kuesioner itu tidak valid. Itu teorinya yang kalian pegang. Jangan sampai balik. R hitung itu adalah nilai yang kalian olah. Ini namanya R hitung. Ya, nilai R hitung kan variabel kinerja misalkan. R hitung. Oh ternyata yang dilihat, oh ini ya yang diambil ini yang diambil. Ternyata semua kan valid karena di atas 0,22 tadi nggak salah ya. Iya 26 di atas ini semua berarti kan valid. Jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, R tabel lebih besar daripada R itu, kan begitu ya. Tapi tidak valid keterangannya. Ingat perhatikan ini kemana dua arah. Itu tentang validitas dan tentang validitas. Sekarang adalah terkait dengan dengan uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini adalah kita uji reliabilitas. Jadi itu ada guna untuk mengukur kuesioner indikator variabel satu diandalkan jika jadi intinya adalah dapat diandalkan atau transparan dan cukup bagus begitu artinya ya. Uji reliabilitas dalam penentuan tingkat reliabilitas
suatu instrumen penelitian dapat diterima apabila memiliki koefisien alfa lebih besar. Jadi kalian tentukan alfanya itu 60, 70 boleh. Ya, makanya jika koefisien alfanya lebih koefisien alfanya lebih besar daripada 60, maka koefisien bawah alfanya dengan SPSS